Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadaratil muhtaramin yang saya cintai, saya muliakan, Mas Ikhwan, Ibu Insinyur Arlina dan segenap Arlinda, mohon maaf ya, karena ketemunya satu bulan, hampir 1 bulan sekali ini ya. Yang mudah-mudahan semuanya diberi panjang umur, sehat walafiat. Dan kita berharap mudah-mudahan kumpulan kita di malam hari ini, kumpulan di malam Jumat, mudah-mudahan menjadi kumpulan yang kelak di akhirat menjadikan kita bahagia. Kita menjadi orang yang beruntung di dunia, beruntung di akhirat, yang punya sakit disembuhkan, yang punya sumpek dihilangkan, yang punya hajat dikabulkan. Dan mudah-mudahan kita semua yang banyak dosa diampunkan Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita bisa sama-sama kumpul di acara kumpul di Santren Delik, yang alhamdulillah kumpul ya mendapatkan ngaji, ya dapat ilmu, ya dunya, ya akhirat. Alhamdulillah. Tadi dibilang gedang gak diundang ujuk-ujuk teko. Nggih, yang makan gedang atine bakal padang. Ya, sing mangan semongko rezeki ora disongko-songko. Jadi nggih, mugi-mugi rezekine lancar kabeh ya. Yang makan gorengan, Bib. Oh, baik. Nggih, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kaget kemarin sebenarnya ditanyai, apa dikasih judul nasib nusub. Nah, ya nasab, nasib, nusub. Memang ya berapa waktu lalu mungkin sebagian yang suka lihat YouTube dengar ya rame-rame masalah ABC dan lain sebagainya. Wallahu a'lam khair insyaallah. Yang pastinya masalah nasib. Nabi itu bilang di dalam hadis ya, kita kalau ngaji kitab namanya ada kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. Hadis Arba'in Nawawi. Imam Nawawi itu adalah ulama yang umurnya itu 40 atau 40 lebih sedikit. Akan tetapi karangannya di semua bidang keilmuan punya. Semua. Bukan cuma fikih punya, hadis punya, tafsir punya, semua pintere top. Ya. Yang kasihan ini juga ya mudah-mudahan Mas Dur mudah-mudahan tidak niru. Beliau termasuk ulama uzab, ulama yang sampai meninggal tidak nikah, tapi Mas Dur insya Allah lekas nikah. Gak kerungu wong ya. Karena dia bukan ulama, Bib. Jadi ulem-ulem lah. Nabi SAW menceritakan di situ, menyebutkan hadis diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, hadis yang sahih, di bawah Nabi menceritakan di awalnya tentang seseorang itu gimana proses menuju kelahiran. Bahasa Nabi, yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Bayi itu menjadi bayi di dalam perut manusia selama 40 hari itu berbentuk mani. Lantas 40 hari kedua dia berbentuk gumpalan zigot gitu. Zigot. Ya. Berikutnya 40 hari kemudian baru dia berbentuk gumpalan daging. Setelah 40 hari yang ketiga, masuk 40 hari yang keempat, baru dikasih roh. Kalau kita hitung 40 3 kali, 40, berarti? Kok saya jawab sih, Dik? Wah, kalau saya sering matematika ya. Waduh, tapi ngitung duit pinter ya. Masya Allah. Tadi kilingan aku, masalah duit kilingan, masalah apa celengan muter lancar ya. Saya keingat ada satu kiai cerita waktu saya ngaji bareng, beliau cerita bilang, iki lek Jumatan ketika celengan keliling, itu kira-kira yang hadir mas-mas, yang dimasukkan itu yang mana Mas? Yang 2000. Yang 2000 ya. Mewakili? Mewakili ya. Ya yang 2000. Padahal pemerintah kuwi sapi.
foto yang ada di uang itu semuanya tidak ada yang pakai peci kecuali 100.000. Karepe jaan Malah Jumatan. sing 1000 ki sing gambar opo? Iya, jihad. Golok. Pak Timur nggawa pedang, lah dijak jihad. Ya, padahal sing dijak sing dijak apa jenenge Jumatan wis kuplukan rapi ku sing 100.000, karepe jaan Jumatan. Tapi katanya yang masuk surga yang jihad, Bib. Allahu Akbar. Jadi sing 1000. Tepuk tangan. 1-0 ya, 1-0. Masya Allah. Allahu Akbar. Alhasil kata Nabi ketika sudah masuk 120 hari. 120 hari itu berarti 4 bulan. Betul ya? 120 hari 4 bulan. Umumnya bayi ketika sudah 4 bulan baru seorang ibu atau mbak yang hamil kroswada. Keluduk tendang. Ya Bu ya? Ya, ibunya yang pernah. Ya saya belum pernah. Tidak pernah. Saya. Malaysia itu tempat rumah bersalin namanya tahu? Rumah sakit tempat bersalin. Rumah korban laki-laki. Iya. Saya tanyakan sama teman saya orang Malaysia ternyata tidak. Kamar mandi bilangnya bilik merenung. Guyonan tok itu tapi. Alhasil ya 40. Padahal zaman itu belum ada apa namanya penemuan-penemuan, keilmuan sangat minim, tapi subhanallah Allah taala memberikan kepada Nabi. Ketika masuk 40 yang masuk bulan setelah bulan keempat, fayamfuhu fihi ruh. Malaikat meniupkan ruh. Ono apa iki? Kodok mudah-mudahan sing keweden ndang rabi. Jelmaan gitu ya. Cukup PN. Alhasil ya. Kata Nabi ketika sudah masuk 4 bulan malaikat meniup ruh kepada bayi tersebut. Ya, wa yu'maru bi'arba'i kalimat. Dan malaikat diperintahkan oleh Allah Ta'ala menyampaikan 4 kata kepada si mayit. Yang pertama rizkinya. Ya, bikat bi rizkihi. Jadi wis cetha, rizkiku gak kurang gak nambah. Rizki itu gak kurang gak nambah. Kita punya rizki, gak mungkin rizki itu kesasar, gak mungkin. Gak ada ceritanya malaikat salah kirim. Kalau paketan salah kirim akeh. Iya. Pesen paketan kok gak sampai-sampai. Malah sampai ke rumahnya orang lain. Ada. Ya, salah kirim. Sering? Mangkelati? Kurang lebih. Ya, seperti itu. Bisa. Tapi malaikat gak ada kesasar. Sherlock malaikat tepat. Ya, apalagi Israel gak mungkin. Ya, salah cabut itu gak ono ceritanya. Kita mau ya selewat sebelah ini. Waduh. Untung mek nyenggol ya. Iya. Alhasil, yang pertama rizki. Rizki itu gak mungkin kesasar. Gak mungkin. Yang bedakan loh Beb, kalau sudah pasti rizki saya sedikit lah buat apa saya kerja? Loh, tetap bekerja. Mungkin Allah Ta'ala mempersiapkan kepada kita rizki yang banyak, tapi kita malas kerja. Bukan berarti rizki itu kalau sudah pasti ya sudah tidak usah kerja saya. Pasti saya dapat. Enggak. Allah Ta'ala itu mempersiapkan, kadang Allah Ta'ala mempersiapkan kepada kita rizki kita dengan syarat kita keluar rumah. Tapi kita tidak mau keluar rumah, ya tidak sampai rizkinya. Tidak sampai rizkinya. Makanya bahasanya Nabi, kataballahu rizki ala dhilli saifi. Ya, ya, Nabi mengatakan rizkiku itu ditetapkan oleh Allah Ta'ala pada bayangan pedangku. Ketika Nabi sudah menjadi Nabi, menjadi Rasul, beliau kan sibuknya untuk menyampaikan agama ini. Ya, akhirnya tidak sempat seperti dulu. Kalau dulu menggembala, setiap Nabi, mamin nabiyin, kata Nabi SAW, tidak satu pun daripada Nabi kecuali penggembala kambing. Ya, sing ngaku kambing, sing ngaku Nabi, takonono tau gembala kambing apa ora? Lah gak tahu ya wis aja ngaku kambing. Kok aja ngaku sapa? Aja ngaku Nabi. Aja ngaku Nabi. Ada satu orang ngaku Nabi. Ya, satu orang iki nabi-nabian iki. Ini nabi etok-etok. Ya, mbu wong ndi gak ngerti aku. Di Indonesia dibilang, "Kamu ini kok ngaku nabi?" "Pak, sudah, Pak." Dikasih tahu, "Kamu ini jangan ngaku nabi. Tidak boleh. Nabi paling terakhir itu Nabi Muhammad. Kok kamu ngaku nabi nih? Kamu iku ngocok, nabi iku ganteng. Kamu kelek, kok iso ngaku nabi gitu loh." Enggak urusan, yang penting saya nabi. Yang penting saya nabi. Saking mangkele yang komentar ini,
Ya sudah, setiap nabi itu memiliki mukjizat. Apa mukjizat kamu? Apa mukjizat kamu? Si orang yang ngaku nabi bilang, mukjizat saya bisa tahu isi hati kamu. Saya bisa tahu isi hati kamu. Ya sudah, apa isi hati saya? Isi hati kamu, kamu tidak percaya kalau saya nabi. Wah, remek. Ya. Alhasil, ya. Ada lagi orang ngaku nabi, satu orang bilang, wallah demi Allah dia bukan nabi. Lah kenapa? Saya tidak pernah ngutus dia. Saya tidak pernah ngutus dia. Berarti lebih parah ngaku Allah ini. Iya. Kacau. Alhamdulillah. Yang pertama rizki. Ada perbedaan antara Imam Syafi'i sama gurunya Imam Malik. Beliau berdua beda. Kata Imam Syafi'i, rizki harus keluar. Keluar, nanti Allah Ta'ala ngasih rizki. Tapi kata Imam Malik, duduk dapat rizki. Duduk dapat rizki. Mereka, enggak bisa kalau menurut saya. Beda pendapat enggak apa-apa. Yang penting adab. Tetap dijaga antara murid sama guru. Tetap. Beda itu boleh. Beda itu bukan berarti musuh. Beda itu bukan berarti musuh. Ya, alhasil. Coba. Kalau semua podo, gak enak. Sandalmu kanan kabeh enak. Gak enak. Ya, kanan kiri enak. Ya, beda itu bisa akur. Coba bojomu lanang pisan. Ya kan kagak enak. Ya, untung beda. Jadi beda itu tidak selalu musuh. Alhasil Imam Syafi'i berpendapat yang tadi harus keluar. Suatu hari Imam Syafi'i keluar dari tempat kumpulan itu sama Imam Malik keluar. Di tengah perjalanan Imam Syafi'i ketemu muridnya. Ketika ketemu muridnya bawa anggur. Di kisah itu bawa anggur. Karena ketemu Imam Syafi'i gurunya senang. Dikasih hadiah. Nah, dikasih hadiah. Ya Syekh, saya punya hadiah buat kamu. Misal contoh ya pisang. Dikasih setengah. Satu plastik lah. Ya bawa 2, 1 plastik buat jenengan. Terima kasih banyak, saya terima. Alhamdulillah. Nah kan bener. Imam Malik gak percaya. Coba aku gak metu kok gak ketemu wong iki. Gak dapat anggur. Karena saya keluar saya dapat anggur. Alhamdulillah. Sekarang saya mau pergi Imam Malik. Mau tak ceritani terus tak kayak hadiah ben seneng. Datang ke rumahnya Imam Malik. Imam, bukti nih. Karena saya keluar rumah, saya dapat anggur. Rizki itu harus keluar, dapat. Sekarang jenengan tak kasih. Langsung guyu Imam Malik. Lain saya tidak pakai keluar ya dapat anggur. Loh iya bener. Subhanallah. Memang rizki ya, gak mungkin kesasar. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita rizki yang barokah. Ya. Tapi memang seperti tadi yang dikatakan, rizki yang pertama tadi kata Nabi SAW, yang ya setengah jam ini bahaya. Lek rodok tinggal 5 menit patenono jame ya. Ya benda entek 5 menit. Rizki yang pertama, rizki gak mungkin kesasar. Pasti. Ya, yang membedakan rizki itu keberkahannya. Ya. Ada orang umurnya 30 tahun. Ada orang umurnya 60 tahun. Tapi kadang orang yang umur 30 tahun ini lebih banyak mengetahui hal berbagai macam. Tapi yang umur 60 tahun tidak mengetahui apa-apa. Keberkahan. Ya. Uang juga seperti itu. Ada uang yang jenisnya itu sedikit tapi rasanya akeh. Ada orang uangnya tidak banyak. Ada orang uangnya banyak. Utang gak barbar. Masalah tidak selesai-selesai. Ya, dia tidak bisa merasakan. Contoh, rizki itu bukan nominal. Ada orang yang nominal rekeningnya dia mungkin sampai M sampai T. Insya Allah yang hadir semuanya seperti itu. Ya, amin ya Rabb. Ya. T-nya tempe ya. Allahumma ja'alna minal katutin. Ternyata diamalkan, alhamdulillah. Ya, bulan kemarin ketika itu Allahumma ja'alna minal katutin, alhamdulillah. Tadi imam aja khotib Jumat maca Allahumma ij'alna minal katutin ya aja. Alhasil apa tadi? Ada orang rizki ATM-nya banyak. Rekeningnya, uangnya banyak. Iya, banyak. Akan tetapi dia mau minum kopi. Jangan kamu punya asam lambung. Jangan kamu nanti gini. Akhirnya banyu putih. Gak butuh duit akeh. Tutup masjid buka keran nih banyu putih. Iya, lek perlu kumur leken pisan. Apalagi bulan Ramadan itu, Masya Allah. Banyak yang ngamalkan sunnah itu.
Sunnah berkumur wudhu pada lewat gak Ramadan gak tahu kumur. Wayane poso kumur. Kumure ping 3 metu pindho. Alhasil, ya. Yang pertama rizki. Kata Nabi rizki. Ya, rizki. Ada yang kedua kata Nabi SAW, ajal. Ajal. Mati gak iso diles. Ya, mati gak bisa diles. Kata Allah Ta'ala di Al-Quran, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada manusia. Sesungguhnya mati yang setiap manusia itu kabur dari mati tadi. Kabur. Setiap orang kan kepingin gak mati. Siapa yang siap mati? Ayo. Dikabar ya, mau malaikat lewat. Yang mau siap mati dapat door prize hari ini. Coba angkat tangan. Ya, tukar voucher diskon. Nggak ada orang siap mati. Roto-roto orang-orang yang benar-benar ya selalu merasa kurang. Selalu merasa kurang. Ya. Orang itu kalau sudah merasa punya, orang merasa punya, berarti dia tidak punya. Tapi orang yang merasa dia tidak punya, itu akhirnya semakin semangat untuk menambah, semangat menambah, seperti itu. Ya. Jadi alhasil, ya. Apa tadi? Kata Nabi, innal maut, sesungguhnya mati yang setiap orang itu kabur dari mati tersebut, sesungguhnya maut yang akan mengejar dia. Dia yang dikejar maut, dia. Ya, tidak kenal tempat, tidak kenal umur, tidak kenal waktu, mau lari kemanapun. Berapa banyak orang yang katanya, oh saya mau olahraga biar saya sehat. Ya, berapa banyak orang tengah-tengah sepak bola yang mati. Betul ya? Ya, makanya jangan olahraga ya. Dekat dengan kematian. Ya, berapa banyak juga orang yang katanya makan makanan bergizi, tengah-tengah makan yuk mati. Ya. Berapa banyak juga orang hadir pengajian, tengah-tengah pengajian mati. Lek sing ceramah jarang. Ceramah jarang. Betul. Ya. Rata-rata yang ngikutin ceramah yang mati. Makanya ini ceramahnya akhirnya disambung terus biar nanti pada-pada panjang umur ya. Amin semuanya ya Rabb. Amin insyaallah. Alhamdulillah. Ini tak kayak ilmu ya. Enggak, Allah merintahkan kepada malaikat untuk meniupkan ruh kepada si makhluk. Setelah ditiupkan ruh dan sambung, ada 4 hal yang dituliskan kepada makhluk tersebut. Kata Nabi, ada beberapa kemungkinan. Ya, 3. 1, ada yang mengatakan ditulisnya di dahinya. 4 itu. Ada yang mengatakan di telapak tangannya. Ya, ada yang, makanya bahasa ini wong-wong Jawa, lek tangannya gatel ke pelu rezeki jadi. Bener nggak? Ya, iya. Aduh tanganku kok gatel ya. Nah, pelu rezeki pada kedutan. Ya, kedut-kedut jadi nak sing rasani jadi. Masya Allah. Subhanallah. Alhasil, apa tadi? Ada yang mengatakan ditulis di dahi. Di kitabnya tuh, ada menulis di dahi. Ada yang mengatakan ditulis di tangan, ya. Ada yang mengatakan ditulis di warqah, di satu di kertas yang dikalungkan di orang tersebut. Tapi ma'nawi ya, tidak tampak mata kita umumnya. Alhasil, yang pertama tadi rizki, yang kedua ajal. Ajal tidak ada yang tahu. Ya mudah-mudahan kita dikasih berkah, panjang umur, manfaat, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kata Nabi SAW, syaqiyun, amalnya dia. Soleh atau tidak baik. Baik atau tidak baik. Itu tercatat. Kita alhamdulillah malam ini kita dicatat sama Allah Ta'ala bisa ngamalkan soleh. Itu sudah tercatat itu dari dulu. Sudah ditentukan sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita mudah tergiring untuk kebaikan. Itu sudah ada. Loh berarti orang yang sudah terlanjur melakukan kejelekan itu berarti sudah takdirnya. Ya tidak seperti itu. Takdir itu bisa diubah. Takdir itu bisa diubah. Nah, ini penting ini. Perlu dijelaskan itu. Oh iya, nanti setelah saya selesaikan yang keempat. Oke. Ya, biar penarasan. Sing punya ngomong saya terserah saya. Penasaran. Iya. Yang ketiga tadi apa? Amalnya soleh atau tidak. Soleh atau tidak itu sudah ada catatannya dari awal. Dan yang keempat kata Nabi SAW, syaqiyun am sa'id.
dia itu kelak di akhirat tergolong orang yang hina, ya, atau orang yang bahagia. Syaqi itu orang yang syaqi orang yang terhinakan. Sa'id itu bahagia, beruntung. Apa lawannya? Orang yang merugi. Rugi, ya pasti itu rugi. Ya, syaqi itu orang rugi, betul. Ya Allah. Hai orang-orang yang merugi. Ya. Tapi mudah-mudahan tidak seperti tadi. Kau lembe dugi para jomblo yang dilaknat. Astagfirullahaladzim. Aku kain melbu mboten assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Lu ngawur. Ngawur. Padahal pemimpin ini. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Tapi Nabi itu bilang untuk masalah jomblo itu syirarukum uzabukum. Jelek-jeleknya orang itu orang yang tidak punya pasangan. Itu yang paling jelek. Jelek, kata Nabi itu. Ya. Tadi mana itu orang yang belum punya jodoh? Iya, syirarukum. Ojo sampai kok mati gak dibojo gitu. Ya, cepetan. Ya. Tapi jangan salah paham. Oh berarti yang paling bahagia, yang paling jelek yang tidak punya istri. Yang paling baik yang istrinya banyak. Ya enggak loh ya. Enggak, ojo salah paham. Ini banyak pemahaman yang salah itu. Iya, pemahaman yang salah. Alhasil. Yang keempat tadi apa? Orang yang merugi atau orang yang bahagia. Beruntung. Beruntung di akhirat. Beruntung untuk urusan akhiratnya. Maknanya dia bakal tergolong orang-orang yang ahli neraka, ahli surga. Sudah tercatat. Semua kita nih sudah ada catatan nih. Ada satu hari seorang santri diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ini nyantri sama satu gurunya rutin ngaji. Karena mungkin dia istiqomah, ya. Istiqomah itu yang menjadikan orang itu bisa mencapai martabah kedudukan, dia menjadi orang yang yang derajatnya tinggi karena istiqomah. Ya karena istiqomah. Alhasil ketika istiqomah baik, Masya Allah, akhirnya dia diberi oleh Allah Ta'ala, dibuka mata batin dia. Tabir ini dibuka. Kelihatan itu tulisan di dahinya ahli neraka. Ketok itu. Syaqi, Sa'id, Jumadi, Maryati. Ya. Itu tulisannya kelihatan langsung. Kok subhanallah ketika dia ngaji, dia lihat dahi gurunya celaka. Neraka. Syaqi. Loh, diublek-ublek motornya. Loh, gak bahaya tak? Waduh. Ini bos aku dewi tapi ya. Ya. Intinya beliau ngelihat, loh temenan, guruku yang saya ngaji sama beliau bertahun-tahun, lah kok malah ahli neraka. Waduh. Akhirnya tidak ngaji dia. Akhirnya wah percuma aku ngaji sampai orang ahli neraka. Iya kan pikirannya dia. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Terus sadar dia. Lah aku iso ngene gara-gara guruku kok. Kok malah aku tak tinggal. Kadang-kadang murid iku luwih pinter teko guru ya. Luwih akeh maneh keminter. Iku luwih akeh maneh iku Masya Allah. Ya radhiyallahu anhum. Akhirnya bismillah dilawan nafsunya. Bismillah wong aku ke situ bukan untuk menentukan guruku ini surga neraka, enggak. Untuk aku menimba ilmu. Ya untuk aku menimba ilmu. Berangkat. Ngaji. Ditontok sih tetep. Aduh tetep. Sak penontok. Aduh. Ya wis akhirnya banyak lihat ya. Selesai ngaji. Selesai dipanggil sama gurunya. Yang lain suruh pulang dipanggil. Duduk. Wahai fulan nih. Duduk. Kenapa enggak ngaji? Kenapa enggak ngaji? Enggak ada apa-apa. Enggak ngomong saja, enggak masalah. Bilang aja. Boten apa-apa. Enggak ngaji. Kenapa? Bilang. Enggak usah. Apa gara-gara tulisan ini? Loh, gurunya yoro. Ternyata dia sudah tahu tulisan saya ini. Orang yang rugi. Saya sudah tahu ini. Saya sudah tahu 30 tahun yang lalu saya sudah tahu. Tapi itu semua apa lagi? Terus kalau saya dicatat sama Allah Subhanahu wa taala neraka, surga, terserah Allah. Yang penting saya diciptakan sama Allah Ta'ala di muka bumi untuk melakukan kebaikan.
ibadah saya lakukan, urusan neraka surga terserah Allah Ta'ala. Mantap dia. Oh iya. Nggih, mohon maaf guru. Iya betul, saya kemarin lihat tulisannya seperti itu. Dan sekarang saya masih lihat. Wis, jalan aja. Toh saya ngajarkan ke kamu bukan ngajarkan kejelekan. Ngajarkan kebaikan. Tetap jalan. Siap. Subhanallah. Malam pulang, besok ngaji, tulisannya sudah berubah. Tulisan tadi yang kemarin tulisannya celaka, dilihat, loh, nah kok berubah? Berubah tulisannya. Iya, maknanya orang itu jangan bingung urusan ketentuan. Yang penting orang seperti kerja. Jenengan kerja model apa? Nggih, model apa? Tidak menentukan jenengan pasti sugih, betul? Nggih. Banyak orang yang kerjanya ngoyo. Duwe akeh mati. Sing ngrasakno anake gak melok kerja, melok sugih. Ada ndak? Banyak. Ya, makanya maknanya kita ambil dari yang urusan rugi dan untung tadi, jalani saja. Kita kata Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lakoni Allah tidak menciptakan jin ataupun manusia kecuali untuk ibadah. Ibadah itu tidak harus sholat di atas sajadah tok, enggak. Tidak harus puasa sampai buka isya. Bukan itu saja. Bukan. Ibadah itu banyak. Ya, kita baik sama orang lain itu ibadah. Iya, punya ilmu bagi-bagi ilmu juga ibadah dan lain sebagainya. Bagaimana tadi yang dikatakan merubah takdir? Kata Nabi, la yaruddul qadha'a illa du'a'u. Ya, tidak ada yang mampu mengubah takdir Allah Ta'ala, ketentuan yang sudah tercatat. Itu apakah ada yang bisa mengubah? Bisa. Apa yang mengubah? Doa. Kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan doa Allah mengubah segalanya. Bisa. Usaha harus. Ya, tapi yang bisa mengubah apa tadi? Keadaan tadi? Doa. Ya, dan kita tetap usaha. Usahamu seperti apa tanpa ada doa? Wallahu a'lam. Tapi doa tok kalau ana usahane yo babar blas. Ya, babar blas. Ada nasi kita tidak mau jalan. Doa tok Allahumma barik lana fima razaqtana. Masa kenyang? Gak kenyang, ikut tuh ngambil masuk, ya kan? Ya seperti itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 4 hal ini termasuk ketentuan yang sudah ditentukan sama Allah Ta'ala yang kita mulai sebelum lahir sudah tercatat. Untuk masalah nasab, ya itu kan tadi nasibnya beruntung atau tidak, mati, ya kan, rezeki itu kan nasib semuanya. Ya, adapun nasab itu Allah Ta'ala menentukan kita tanpa pernah kita proposal sama Allah Ta'ala. Saya lahir dari bapak saya tidak pernah proposal. Jenengan punya bapak juga tidak pernah proposal. Saya lahir di Surabaya, gak proposal. Saya lahir di Surabaya. Ya, saya lahir di Surabaya. Ibu yang anaknya yang lahir di sana ya? Iya. Oh, Palembang. Ini kapal selam makanannya ini. Iya mbak. Masya Allah ya. Masya Allah Indonesia ini molen dipangan. Iya kan? Molen kapal selam dipangan. Kapal selam banget. Sangat. Panganane semedeni kabeh. Iya. Alhasil apa tadi Allahumma shalli ala Muhammad. Nasab itu hal yang tidak bisa diubah. Ya, yang bahaya itu seperti yang rame. Ya, adanya orang entah ya memang apa pembahasan nasab itu karena hal yang ada di YouTube atau tidak, wallahu alam. Ya, untuk masalah orang yang bernisbah kepada Nabi SAW, ya orang yang bernisbah kepada Nabi SAW yang tidak kok ngaku-ngaku, misal saya bukan, terus saya ngaku-ngaku dosa. Ataupun saya memberikan pengakuan kepada orang lain yang bukan. Ini anaknya Bapak Solihin misal. Tapi saya katakan, kudu anak Pak Solihin iki. Anake Mariono misal. Saya ubah. Dengan saya sumpah, ini bisa-bisa masuk bab li'an. Apa li'an? Menuduh orang tuanya berzina. Bisa-bisa seperti itu. Kenapa? Karena menisbahkan seseorang kepada selain ayahnya. Itu dosa. Begitu pula saya, bapakku jenenge sapa kok dadak saya ngaku-ngaku, saya ini cucunya Nabi, padahal bukan.
berdosa. Orang yang cucunya Nabi, toh misal dia ngaku, saya cucunya Nabi. Apa gunanya? Apa gunanya? Yang ada malah angel. Ya, ulama mengatakan orang kalau sampai punya nisbah kepada orang baik, kok dia tidak bisa berjalan seperti jalannya mereka? Ya, tidak bisa jalan seperti jalan mereka, malah menjadi tuntutan buat mereka. Ya, orang tuanya bagaimana? Ini jadi bagaimana? Oh, jadi tuntutan, malah bahaya. Nah, namun bagi yang bukan bernisbah kepada Nabi, misal ini untuk Nabi dulu ya, kepada Nabi, Allah yang memerintahkan. Kalau ada orang, oh ini seorang cucunya Nabi, ini cucunya Nabi. Misal Habib Umar bin Hafid, kita semua ngakoni ya, Habib Umar, Syekh Abdul Qadir Jilani, ngotenlah. Ya, meskipun katanya mereka yang ribut-ribut nasab itu bilang ada yang mengatakan Syekh Abdul Qadir juga bukan, walhasil bulet dewe wis. Ya, Habib Umar bin Hafid gitu. Habib Umar bin Hafid, sosok Habib Umar bin Hafid. Ya, itu kita diperintahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merintahkan Allah. Allah yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad, qul, wahai Nabi Muhammad, katakan kepada manusia semuanya, la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Kata Nabi, katakan kepada manusia semuanya, atas usaha yang saya lakukan kepada manusia, dakwah. Nabi Muhammad maksudnya, atas apa yang kamu lakukan kepada manusia, dakwah, mengajak, menyelamatkan dan lain sebagainya, tidak minta bayaran apapun kecuali baik sama keluarga saya. Api ambil keluargaku. Ya, cucunya Nabi, kerabatnya Nabi, sama keluarganya Nabi, berbuat baik. Berbuat baik itu tidak harus mengeluarkan uang, tidak. Tapi berbuat baik. Setidaknya gak benci. Kadang ada orang, aku cinta sama Habib Syekh. Oh, cucunya Nabi. Saya cinta sama Habib Bidin, cucunya Nabi. Saya cinta kepada Habib Lutfi, cucunya Nabi. Kena Habib sing dia tidak cocok, saya tidak cocok. Lah, ini tidak cinta sama cucunya Nabi berarti. Orang itu kalau cinta, elek o model apa, goblok o model apa, melarat o model apa, tetap cinta. Kenapa? Karena cinta kepada zatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang orang kan pilih-pilih. Ya, oh kalau seperti Habib Rizik saya tidak cocok. Apa itu? Kok marah-marah itu? Ya, tidak cocok sama perbuatannya boleh. Tapi jangan sampai benci sama orangnya, karena ini punya hubungan sama Nabi. Kenapa? Punya hubungan sama Nabi. Mau tidak mau, seseorang itu lebih cinta kepada anaknya daripada pengikutnya. Lebih cinta pada cucunya. Contoh, Ibu Arlinda ya, betul ya. Ibu Arlinda punya cucu. Terus ibu punya pegawai yang kerjanya Masya Allah. Kok pegawainya yang jenengan dibanggakan melakukan hal yang tidak baik kepada cucu yang jenengan, kira-kira jenengan lebih bela pegawai apa? Cucu. Pasti cucu. Cucu itu nah kalau model apa tetap Masya Allah. Mecano piring. Tayar. Oh kuat Masya Allah sudah sehat. Paling sih diamuin mbok iku mau. Enggak. Iya. Ya, mau tidak mau. Senakal apapun saya bahasanya ulama itu. Nah kalau kurang ajar seorang cucu. Tetap tidak menjadikan dia tidak dapat warisan. Ilmu warisan itu bukan dengan kekurang ajaran bukan dengan kekurang ajaran si anak ataupun cucunya. Kurang ajar terus tidak dapat warisan. Tidak bisa. Tidak bisa. Yang menghalangi. Ya, dilungkas entek. Wis mandek iki tanda wis. Ya. Yang menghalangi seseorang mendapatkan warisan itu cuma tiga. Cuma tiga hal. Yang pertama beda agama. Orang beda agama tidak dapat warisan. Ya, ibunya Muslim, anaknya beda, tidak dapat warisan. Ataupun sebaliknya. Seperti itu. Yang kedua, seorang budak. Orang tuanya merdeka, kok anaknya jadi budak, itu tidak dapat warisan. Ya, kenapa? Karena budak itu tidak bisa memiliki harta. Apa yang dia milik, itu otomatis milik tuannya. Ya. Yang ketiga adalah pembunuh. Bunuh ayahnya, gak oleh warisan. Seorang membunuh, entah itu dia yang membunuh, atau dia yang mengetuk. Dia seorang hakim, ayahnya terpidana, hukuman mati. Gara-gara dia tidak dapat warisan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, mudah-mudahan kita tetap tergiring melakukan yang baik-baik. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Tapi urusan nasab tadi, nasab menentukan nasib. Tidak selalu. Tidak selalu. Ya, tidak selalu.
Kita pernah dengar sahabat Bilal bin Abi Rabah. Ya, Bilal bin Rabah yang muadzin ya. Muadzinnya Nabi ada berapa? Ada 2. Ya, ada 2. Muadzinnya Nabi itu ada 2. Yang terkenal memang Bilal. Sampai-sampai khotib Jumat itu yang ma'asyiral muslimin jenenge Bilal. Ya, padahal muadzinnya Nabi itu ada 2. Yang satu namanya Bilal, yang satu namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum. Sebelum subuh itu ada adzan. Ya, sebelum subuh itu ada adzan sunnah, adzan qoblal fajr. Terus adzan lagi subuh. Sebagaimana Jumatan, adzannya ada 2. Tahu krungu? Apa mangkate ngenteni komat? Enggak. Ya, adzan di Mekah, Madinah juga 2. Mekah, Madinah itu adzannya juga 2. Cuman di Indonesia yang enggak mau 2 itu wallahu alam. Ya, 1 tok. Padahal istri mau 2 katanya. Mobil mau 2, rumah mau 2, tapi adzan enggak mau 2. Nanti dikira istri saya 2. Wah, bahaya. Tutup di mau? 2. Muadzin. Muadzin ada 2. Kalau Abdullah bin Ummi Maktum ini adzan yang sebelum subuh. Jadi buat titenan orang-orang zaman itu ketika kalau sing adzan iku Abdullah bin Ummi Maktum, oh gurung subuh, sik sahur. Tapi lek krungu adzane Bilal, oh ya wis iki berarti adzan subuh yang ya karena zaman itu belum ada watch itu krungono jam-jam ya. Belum ada jam, belum ada patokan fajar dan lain sebagainya. Akhirnya itu patokannya. Kalau yang adzan itu Abdullah bin Ummi Maktum berarti belum subuh. Kalau yang adzan Bilal sudah subuh. Muadzinnya Nabi SAW. Bilal lahir budak, ya kan? Budak. Orang yang maaf kulitnya ireng. Tapi subhanallah, bagaimana sekarang? Ya, di mana-mana kita kenal sahabatnya Nabi SAW. Ya, orang yang mulia. Terangkat derajatnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada juga orang yang memiliki nasab mulia. Nasab, maaf ya, di hadis Nabi itu mengatakan fa'ana khiyarun min khiyarin min khiyar. Saya, Nabi Muhammad, saya itu adalah orang yang terbaik. Kenapa? Dari manusia semuanya, nasab yang terbaik itu Arab. Ya kan Nabi ya, nasab Arab. Arab yang paling baik itu adalah Bani Hashim. Bani Hashim semakin mengecil. Nabi SAW. Ya, Nabi itu terbaik. Ya, Nabi terbaik. Pamannya Nabi, Abu Lahab, pamannya Nabi. Tapi buktinya nasabnya saja yang tinggi. Tapi nasibnya neraka. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi tidak menentukan. Mungkin urusan dunia iya. Urusan dunia mungkin bisa saja. Orang itu karena punya nasab, karena punya ini bisa saja mendapatkan kelebihan. Tapi yang sebenarnya kehidupan itu bukannya di dunia. Sebenarnya kehidupan adalah akhirat. Mudah-mudahan akhirat kita bahagia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan.